107,5 SAS FM. Baik, sahabat, kita kembali di program kajian tafsir Al-Quran dan tema kita, sahabat, yaitu barometer imannya sebuah bangsa. Anda silakan buka, sahabat, terkait tema ini ada di surat Al-A'raf ayat 96. Dan kita masih bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Romruhi MA, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya. Silakan bagi Anda ingin bertanya, sahabat, 8297299 SMS dan WA kita di 0812306345. Baik, Prof, kalau kita lihat di Indonesia, di negara tercinta kita ini, Prof, terkait tingkat karatnya ini berapa karat ini, Prof? Ya, terkait bencana yang ada juga dan terkait lain. Imannya berapa ini, Prof? Ya, untuk itu kita melihat barometernya. Ya, langit kita, apa yang turun ke langit? Asap, Prof, di sebelah sana. Bumi kita menghadirkan apa? Ya, kebakaran, yang Prof. jelas kan berkahnya ada, tapi bencananya juga ada. Iya kan? Ini 50-50 atau gimana ini, Prof? Ya, kira-kira seperti itulah saja. Berarti masih Jadi apa namanya, bencana dari langit juga ada, bencana dari bumi juga ada, ya, dari laut kan juga ada juga kan. ada, ya. Ada yang di udara ya. mesin terbang tapi ndelesep ya ke air juga ada. Ada yang baru aja 2 pesawat kemana itu ya, mestinya di atas di langit ternyata mendadak turun ke bumi ya. Iya. Namanya kereta juga banyak yang anjlok atau kecelakaan. anjlok atau melimpah. Berarti, Prof, ini masih belum standar ya, iman? Iya. Masih standar atau belum, Prof? Ya, belum standar. Belum standar ya. Jadi indikatornya sangat kuat sekali ya. Iya. Bahwa ternyata iman kita itu mungkin masih di bawah minimalis yang 18 karat tadi. Ya. Di bawah minimalis. Iya. Kita rumah aja, Prof, yang pengen minimalis. Ya, kita lihat misalnya kita yang namanya tiap hari pembunuhan masih terjadi ya. Iya. Ini baru aja di mana ya yang hari ini cerita disiarkan. Seorang suami membunuh anaknya dan istrinya hampir terbunuh juga. Ya, itu apa itu ya? Sebelumnya juga ada seperti itu. Iya. Yang perampokan, penipuan, korupsi, kan belum pernah berhenti itu. Iya. Narkoba apalagi di mana-mana, ya itu. Jangan sampai karatan lah nanti, Prof, ya. Ya. Yang penting kita, baik, Prof. Sudah ada yang hadir, ini murid Profesor Romruhi sepertinya yang ditelepon ini, Prof. Ya, kita sapa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Murid yang paling setia ini, ya. Aku berterus ilmunya, Prof. Iya. Silakan, Bu. Ini namanya kulaan, Mas Alik. Iya, betul, Bu. Iya. Kulaan ilmu, Bu. Harus selalu kulaan terus. Karena dimudahkan jalan ke surga tadi. Insya Allah, iya. Ya. Jadi saya kontekkan surat Al-Anbiya 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Anal ardo yarithu ibadiyas sholihun itu ya. Benar, Bro. Ya. Nah, itu berarti kan kitab sebelum Al-Quran. Ya. Nah, sedangkan dalam surat As-Saba, Surat Saba aslinya nggak ada. Surat Saba saja ya. Iya. Saba terus berakhir dengan dari ayat 1 sampai ayat 18 ini saya bacanya. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi dan beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Jadi di situ digambarkan negeri yang diberkati ya. Ya, Prof, ya. Itu yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Ini apakah satu role model yang negeri diberkati itu seperti masanya Nabi Sulaiman yang kaya raya begitu, ataukah bagaimana untuk menjadikan seperti itu
apakah dengan Nabi Sulaiman itu kayanya dari mana? Dari orang tuanya yang raja Nabi Daud, ataukah dari ilmunya seperti profesor begini bisa kaya? Enggak, saya enggak termasuk kaya, Bu ya. Pak Fuad Amin yang kaya. Pak Fuad Amin katanya dari orang tuanya katanya kayanya. Iya. Tapi nuhun jawabannya. Iya. Terima kasih balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Prof. Itu justru yang negeri Sabak itu, ya itu yang kemudian dijadikan contoh oleh Allah, ya di dalam surat 16. Surat 16 surat An-Nahl, ya ayatnya ayat 112. Dulunya memang seperti itu. Yaitu apa? Wa darabalum mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Lah membuat contoh perumpamaan adanya sebuah negeri yang dulunya aman, tentram, damai. Ya. Ya'ti harizqa raghadan. Sumber daya alamnya itu melimpah ruah. Mingkuli makan dari segala tempat, muncul dari segala sektor, ya. Pertaniannya, kelautannya, pertambangannya mungkin seperti itu. Ya. Jadi dulunya begitu. Namun berikutnya fakafarat bi an'umillah. Kemudian penduduk negeri kufur kepada kenikmatan Allah yang seperti itu. Karena kufur itu maka oleh Allah dirubah. Fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah pun menimpakan ke mereka itu bencana kelaparan dan juga bencana ketakutan. Kenapa? Bima kanu yasnaun. Sebab yang dulu mereka lakukan. Jadi memang itu pernah menjadi negeri yang sedemikian rupa, ya. Aman, tentram, damai, ya. Kekayaan alamnya melimpah ruah, datang dari segala sektor, tapi itu bisa lenyap. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada iman dari kufur. Negeri mana itu, Prof? Ya, itu para ulama ini tidak disebutkan di sini. Dan Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama negeri karena supaya nilainya itu tetap berlaku universal. Jadi negeri manapun bisa saja mengalami seperti itu. Tapi umumnya para ulama ini negeri Sabak. Sabak itu bagian dari Yaman, ya, yang dulu di sana ada namanya Ratu Bilqis itu, yang akhirnya menjadi istrinya Nabi Sulaiman, ya, dan setelah itu menjadi orang yang beriman dengan Nabi Sulaiman itu. Namun ada yang mengatakan, menurut Pak Fahmi Basa, yang konon beliau ini dosen UI, yang ahli matematika Al-Quran katanya. Beliau menafsirkan negeri Sabak yang gambaran subur makmur seperti itu ternyata Wonosobo katanya, ya. Wonosobo mana tuh? Wonosobo Jawa Tengah itu, ya. Kemudian apa namanya yang Borobudur itu konon itu apa namanya tahta kerajaannya Nabi Sulaiman, karena itu lurus ke Sabak terus ke Ka'bah Mekah sana. Dan Nabi Sulaiman sendiri dari Sleman. Jadi kata beliau, dan itu kata menjadi bestseller itu, ya. Buku tentang itu, ya. Jadi, tapi itu serius atau gimana itu? Ada bukunya. Bukunya, ya. Terbit dan dari bestseller. Cuman dia lupa satu lagi. Apa itu, Prof? Yaitu yang sudah diumumkan di gereja-gereja itu, bahwa Yesus itu kelahiran Jawa Tengah juga. Karena putra Kudus, ya. Di Kudus, ya, kota Kudus itu, ya. Jadi Jawa Tengah itu punya Ratu Bilqis, punya Nabi Sulaiman, punya Yesus juga dari Jawa Tengah semua. Jawa Timur nggak ada. Profesor sempat mengingatkan itu, ya. Yang punya buku itu, Bapak di Kudus. Iya, kalau itu tidak, ya, Prof, ya. Ya. Dulu kan masih pernah jadi pembimbing umroh, pernah di sini oleh travel apa di waktu lupa saya. Travel apa namanya? Bukan Jawa Indah apa nama itu? Punya Jawa Pos juga saya.
Oh, ya adalah Pak, itu Prof ya, di Kerapena juga itu ya. Di sini ya. Baik. Jadi gitu ya Prof. Ya. Tidak disebutkan negerinya mana. Ya, enggak. Yang jelas subur. Memang Al-Quran seperti itu. Yang namanya tempat, yang namanya figur orang tertentu, kemudian waktu itu tidak disebutkan secara definitif. Kenapa? Pertama menjaga kemurnian iman. Iya. Sebab apa? Sebab manusia mudah sekali kalau mengagumi tiga hal ini seringkali mengkeramatkannya, mengkultuskannya. Karena menganggap seorang dikultuskan, tempat dikeramatkan, waktu juga dikeramatkan. Dan itu akan mengarah kepada kemusyrikan nanti, sehingga bisa merusak keimanan. Tapi bagaimana dengan tadi yang disebutkan oleh Bu Rini dalam Saba ayat 18 Prof? Di sana disebutkan penduduk Saba dan juga yang diberkahi ya, negeri-negeri yang kami berkahi Syam. Itu kan disebut ya Prof? Ya, makanya tadi itu kanat aminatan mu'anah, tentram, aman, damai, kekayaan alamnya melimpah ruah tadi itu, dari segala sektornya tadi ya. Jadi asalnya diberkahi seperti itu. Tapi selanjutnya karena kufur tadi, karena keimanannya tadi, imannya karatan tadi bukan habis, akhirnya nggak kufur, maka Allah balik. Gitu ya. Menjadi yang ya. Saya jadi teringat Syam ini kan Suriah ya Prof ya saat ini. Ya. Jadi Suriah itu sekarang juga bergejolak. Apakah itu mencitrakan tadi itu Prof? Saya kira tidak bisa lepas daripada itu. Ya. Sekarang ini kan di sana ada tiga fraksi lalu. Satu fraksinya pemerintah itu juga membabi buta ya dalam mengebomi pemukiman rakyatnya sendiri. Iya. Yang satu lagi yang menyebut ISIS itu juga seperti itu. Ya. Yang satu lagi ini yang memang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Assad itu. Ya. Yang ternyata Assad memang dari dulu bapaknya itu berkuasa juga puluhan tahun. Itu naiknya juga dengan pertumpahan darah bapaknya itu ya. Sekarang ternyata anaknya ini juga melakukan pertumpahan darah semacam ini. Ya. Akhirnya penduduknya ketakutan sama seperti di ayat tadi ya. Akhirnya sampai lari ke Eropa, kan itu. Jalan kaki itu ya. Maka dari jalan kaki di Eropa ya. Puluhan bahkan mungkin bisa ratusan ribu itu ya. Kalau seperti itu imannya sudah karatan ya Prof ya. Iya. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan tidak terlalu ke bawah ya Prof ya. Namanya membunuh satu orang aja neraka. Ya itu dia Prof. Itu membunuh rakyatnya sendiri ya. Sekarang mengundang Rusia, pemerintahnya itu untuk mengebomi rakyatnya sendiri. Bayangkan. Ya. Jadi senjata dibeli dengan uang rakyat, tapi untuk membunuh rakyat sendiri. Inggris sudah, Perancis sudah turut campur di situ ya. Hampir semua Prof ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya Prof ya. Ya mudah-mudahan kita bisa standar lah Prof. Ya. Di bawah minimalis nantinya ke depan bisa minimalis ya Prof. Bisa meningkat lagi. Meningkat lagi Prof. 18 karat jadi minimal 22 karat lah. Nah insya Allah ya Prof ya. Nanti juga akan kita bicara Prof bagaimana meningkatkan iman itu Prof ya. Adakah kaitan dengan ayat lainnya? Baik, sampai kita akan jeda dulu dan kita masih di program kajian tafsir Al-Quran dan kita masih bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Romruwi MA. Silakan bagi Anda yang bergabung nanti sahabat setelah jeda di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3006 345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini.